Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Untuk yang mula-mula, marilah oleh kitanya kita ucapkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ba'uro yang berbahagianya oleh Allah kanubi kesehatan kepada kitanya, sehingga dapat terlaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian selawat mengiring dengan salam. Mari sama-sama takirim kepada paulai alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada al dan sahabat ronenyan sekalian, serta kepada seluruh penyambung risalah baginda Rasulullah hingga akhir zaman. Kata ta'zim dan hormat kepada imam syekh kemasjidan Gedanyo, dan juga kepada seluruh hadirin yang berhadir di ba'uro yang berbahagia. Terima kasih lentuan ucapkan kepada pengurus yang kagahuina ulun tuan untuk membacakan dua rukun al-khutbah. Segala tertamung dalam dua rukun al-khutbah, izinkanlah kepada al-faqir untuk menyampaikan bacaan mau'izah hasanah. Semoga berjud kemanfaat terutama bagi pribadi ulun tuan, dan juga berjud kemanfaat bagi kaum muslimin memandum. Amin ya rabbal alamin. Urang syilong yang berbahagia, pada urang yang mulia adanya bacut long perah masalah judul sabar seorang mukmin dalam menghadapi musibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kata mutuah dengan masalah musibah, atuh nama getanyo yang ka Nabi udip li Allah diatuh rumbumonyo, hana luput manusia tersebut daripada ujian-ujian. Lebih-lebih bila sirara urunyan ka meiman kepada Allah. Mandumnyan kalian penyata oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Bunyi ayat ji, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, benar-benar akan kami uji kamu semua. Allah nepunyata di dalam Al-Quran dengan dua buah kalimat taukid. Pertama kepenyata dengan huruf la, yang kedua kepenyata dengan huruf nun pada akhirnya, yaitu nabluwanna. Mufhum di sini ujian Allah terus ada kedanya kon pura-pura dan bik-bik.
Ujian itu datang kepada manusia bit-bit, benar-benar. Cuma ujian itu tidak terlalu besar. Bahkan hana raya, karena na yang lebih dahsyat di akhirat singa. Ujian dikala katanya ka berhadapan dengan azab kubur. Ujian ka berhadapan katanya dengan mahsyar. Ujian berhadapan katanya dengan tutu siratal mustaqim. Ujian berhadapan katanya dengan neraka. Yang lebih dahsyatnya orang syik yang berbahagia. Makanya Allah sifatkan ujian yang Allah berikan kepada manusia di permukaan bumi ini dengan firman-Nya, bisyai'in minal khawfi. Gejuk oleh Allah ujian di atas ruang bumanya, bisyai'in, hanya secuil dalam bahasa Indonesia. Bioteh bahasa katanya. Biot tak tat. Ubud tak tat. Putra yang ubudnya yang gejuknya. Pertama yang gejuk kepada katanya adalah minal khawfi, rasa takut. Tamu doa dengan yang ka masyhur jina, yang sudah viral di masa sekarang. Apa penyakit yang menakutkan di masa sekarang? Orang mengatakan dengan namanya pandemi COVID-19. Takutkah manusia dengan pandemi itu? Takut atau tidaknya, lihatlah mata kita ke dunia. Bagaimana hancurnya perusahaan-perusahaan besar, tutup penerbangan, tutup hubungan antar satu negara dengan negara lain. Dinangrojih was-was, dipikir katanya orang Indonesia kabeh kena. Dia katanya pihak ditangi orang lain was-was. Musuh nak putih-putih boleh mencung baidong sipit dan mata, takkan laju tutup bandara usai bekna tamu kampung ni. Bahkan menantutu tu. Ya. Apa yang menyebabkan ia katanya? Membawa virus. Adakah virus itu nampak? Jawabannya tidak. Kalau tidak, apakah tiada? Belum tentu. Apakah ada? Mungkin saja. Yang jelas dalam hati manusia sudah dirundung rasa khaufun. Allah nyatakan, hai manusia, takutmu pada pandemi itu hanya secuil saja. Bagaimana seandainya Allah bukakan padamu cahaya neraka? Gepegah dalam sebuah kitab, seandainya Tuhan biuk pintu nerakanya, kena urung bumonya orang syik yang berbahagia, hangah demandung. Mana dahsyat nerakanya? Dahsyat luar biasa. Bahkan si urang hanaya tu. Apa sebab je kurang hanaya? Jino tak pegah ke pandemi hanaya. Tak kalah hanada, tapi urang raya. Sama dengan urang ya ke barang hanada. Menyebab barang BO yang hanada merasa ya. Nyan kaitan ji dengan perkara dunia. Kenapa perkara akhirat kita tiada takut? Apa sebabnya kita tiada takut? Padahal Allah berulang nepegah tentang neraka. Padahal Allah berulang nepegah pergi bandah dahsyatnya neraka. Pagi ban nepegah oleh Allah suum apui neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka gujilah gedanya bi'u sagai, iaitu minal khawfi, timoh bak gedanya rasa takut. Setelah efek daripada rasa takut berimbas kepada ayat ukujih wal ju'i. Nabilah Allah dengan rasa deg. Bagaimana mana haji timah rasa deg? Uap COVID, ekonomi masyarakat merosot tajam. Gara-gara ekonomi merosot,
kehidupan katanya dalam bermasyarakat. Nah sebahagian hana merumpok bajobu. Akhirnya katanya kada tu. Wa naqsim minal amwali, sehingga banyak yang terjadi kurang harta. Wal anfusi, kadang-kadang kamu meninggal mungkin saja penyebab Covid, pokoknya rame. Wa naqsim minal amwali wal anfus, gecok pulang nyawang oleh Allah. Wa samarat, bahkan buah-buahan jadi kai mubah. Cuman dalam hal musibah yang Allah berikan itu, di baliknya ada hikmah yang sangat besar. Apa hikmah itu? Ini punyata oleh Allah. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira olehmu ya Muhammad kepada orang-orang yang bersabar terhadap segala sesuatu yang menakutkan di masa hidupnya di dunia. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah mereka-mereka ketika mendapatkan musibah daripada Allah, lantas terucaplah di bibir mereka, inna lillahi, sungguhnya kami ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami kepada Allah akan kembali. Nyan alamat urang syekh yang berbahagia, urang yang sabar. Maka dalam sebuah hadis nepegah oleh Rasulullah yang diriwayat oleh Abu Sa'id dan Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul mu'min min nasbin wala wasbin wala haznin wala hada wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarahullahu anha biha khatayahu. Artinya, tiada menimpa kepada seseorang mukmin, baik yang menimpanya kesusahan atau yang menimpa kepadanya kegundahan atau menimpa kepada dirinya satu penyakit sehingga kena duri yang menusuk dagingnya, melainkan kaffarahullahu, Allah tutupi dengan sebab musibah itu khatayahu, segala dosa-dosanya. Bila tak ingat laginya musibah, gijuk balasan laginya oleh Allah, sehingga katanya urang mukmin timohlah lah mati sabar. Hana susah tu urang syekh yang berbahagia. Cuman positif kan berarti kitanya tak berani ro tu, tak berhero tu kan. Kiban sih peraturan kesehatan atau prokes tetap tak ikuti. Yang kepegah oleh pemerintah nyan mendum-mendum adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Karena pemerintah memerintahkan sesuatu untuk kemaslahatan umat, maka ada perintah tersebut bagi kitanya wajib taat. Hak untuk dapat hak untuk tak ikut. Namun di balik hikmah jihnya adalah yang paling raya, Allah kena sampo ubena dausat. Mungkin saja dengan pandemi yang lagi rupa, kitanya akan roh dalam asa syurga, nyo yang memang sangat diharapkan. Pakal lempegah menan orang syekh yang berbahagia dengan roh penyakitnya, dah sabar. Setegedi kitanya meninggal dalam penyakit, Allah ampun ubena dosa sesuai lagi asal hadis. Pakal lempegah lagi nyan, teringat long pada sabah cerita pada masa Nabi Musa alaihi salam. Nasir urang luar biasa maksiat kepada Allah. Ithai lang kampung.
Sehingga turunlah wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam agar orang yang jahatnya wiuse belena lah ngampung. Maka bertebiatlah oleh Nabi Musa alaihi salam dari kampung tersebut. Sehingga berkelanalah orang jahatnya bunuh sira tu. Lamjak berkelana karena nanggro di Timur Tengah. Jarung nabak kaya lagi bagdanyo. Yang le hanyalah padang pasir, tidak punya apa-apa. Ia pitan makanan pihan. Akhir-akhir ji pemudanya yang jahatnya jatuh sakit. Dalam masa jatuh sakit, ikunlah pemuda yang jahatnya keroi diratapi diri sendiri. Meratap. Seandai ji ilung di kampung na urung syik long, na songiang long, na soba long urmo sakit. Seandai ji ilung tongon anak dengan perumah long, sungguh karena urang yang tukang jaga long, tukang bibu long. Seandai mentong lam kampung, mungkin kon laganyo nasib long, mungkin panjang mentong umur long. Tapi bauranyo ilung kasih rolong dalam padang Sahara. Mentingat tu ya Allah. Hanapa lain ilung kasih rono sagai yang na bate ilung, yang na ba matalo ya Allah. Cuma ilung pegah hai bauranyo ya Allah, ilungnya adalah siro urang yang hamba yang sangat maksiat. Yang letak dosa ngenron ya Allah. Karena bi sakit jatuh tubuh ilung. Ilung kajauh dengan keluarga ilung ya Allah. Tapi long harap bak ron bek sagai-sagai ni tulak long ni terima gelongnya ya Allah yang ka maksiatnya. Menan leh gekun geratapi diri sendiri, maka oleh Allah gecok pulang nyawang hamba tersebut sehingga ka meninggal. Ka meninggal tersebut Allah nak kirim perintah kepada Nabi Musa, wahai Musa, tajak mananggro pulan tak kalan nasiro hambalung, nasiro aulia lung, kagua ba lung. Tak cok tapu sana, tak semeyup lagi biasa, tak semano dan sebagainya. Maka budak Nabi Musa gejak unanggro yang kalian neputunya arah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pahtroh buat tempat kejadian. Kalan tu oleh Nabi Musa ya Allah. Dibancaran nepegahnya siro aulia ron, dibancaran nepegahnya siro hambaron. Padahal barosa kan nepegah baklong neyuse urang yang dari kampung karena terlalu jahat urang tersebut. Maka dijawab oleh Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, hamba tersebut dikala dijih kam merasa sakit, dijih sadar jih. Ila ke taubat kepada long, ila ke ampun balong. Buta tepu wahai Musa, longlah Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Long pu ampun ubena dosa hamba long. Maka urangnya kalong angkat hamba tersebut menjadi aulia long. Tapi sana dia kata nyamban urang syik yang berbahagia. Maka baik tak fikir lagi tanya, Allah kebi bala yang kadrib lagi rupa pandemi yang lagi rupa kadrib lagi. Beta fikir Allah benci kepada kita. Mungkin Allah sangat sayang, luar biasa sayang. Dengan kebi lagi Allah sangat sayang kepada kita. Dengan beribu-ribu sayang. Sehingga kita roh dalam urung-urung hamba Allah yang diterima menjadi ke asal syurga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka yang dituntut bagdanya puas, sabar dalam menghadapi musibah. Semoga dengan musibahnya mutamahkan iman katanya, mutamahkan katanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.